Hi, Jose's learners. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again in this video. So, kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris, grammar untuk tingkat lanjutan. Oke? Nah, ini adalah series pembelajaran grammar secara lengkap, mulai dari A sampai Z, dan kita sudah sampai pada penjelasan kata benda. Ya, berbagai macam ekspresi yang berkaitan dengan kata benda kita jelaskan dengan runtut dan komplit. Pada video kali ini kita khususkan penulisan frasa kata benda yang bergabung dengan kata benda. Di sini Josen jelaskan nih, seperti kata tenis, yang berarti tenis, kemudian ball, bola. Nah, dalam penamaan benda biasanya tidak hanya tersusun atas satu kata saja, melainkan beberapa gabungan kata, seperti itu. Nah, ini penggabungan disebut sebagai frasa, atau deretan kata yang membentuk dalam satu unit. So, langsung saja kita bahas bersama-sama. Yep, are you ready? Let's get started. Untuk pendahuluannya, ya, kita akan pelajari terlebih dahulu beberapa aturan mendasar dari kata benda. Kata benda ini bisa dibentuk dengan menggabungkan dua kata. Meskipun terdiri dari dua kata, gabungan ini sebenarnya hanya menunjukkan satu kesatuan saja, atau satu unit saja. Contohnya kata tenis, itu satu kata. Tapi kalau misal kita sebut tennis ball, bola tenis, ini dua kata. Jadi kalau tennis ball artinya bola yang dipakai untuk tenis, gitu. Kemudian yang kedua, road, itu jalan, satu kata doang. Tapi kalau road accident, kecelakaan jalan, itu dua kata. Tapi satu unit. Artinya apa? Kecelakaan yang terjadi di jalan. Nah, ini pendahuluannya. Penjelasan lebih lanjut, ada 3 poin penting. Yang pertama, untuk menentukan jamak atau tunggalnya gabungan di atas, nah kita fokuskan pada kata kedua. Remember, kita fokuskan pada kata kedua. Yang harus kalian pahami adalah dalam mengartikan dua kata, ya, di sini yang membentuk kata benda frasa ini, yang menjadi inti adalah kata paling belakang atau kata kedua. Language problem artinya masalah bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bacanya dari belakang, ya, masalah bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia head-nya atau inti dari kata bendanya ada pada kalimat awal. Tapi kalau bahasa Inggris itu tidak. Bahasa Inggris unitnya, head-nya atau inti dari kata bendanya ada di belakang. Contohnya, I have got a language problem in the office. I have got a language problem in the office. Aku punya satu masalah bahasa di kantor, gitu. Kemudian yang kedua, contohnya, I have got language problems in the office. Aku punya beberapa masalah bahasa di kantor. Coba perhatikan, pada kalimat yang pertama, kita gunakan penjelas article untuk menunjukkan arti satu, a language problem. Kemudian yang kedua, language problems tanpa articles ini menunjukkan masalah pada umumnya dengan tanda ada S-nya. I have got language problems. Oke, jadi kita fokuskan pada kata benda kedua. Kemudian, contoh yang kedua di sini, a bank manager in my office is very kind. A bank manager in my office is very kind. Manajer bank di kantorku sangat baik. Nah, kita gunakan untuk menunjukkan arti tunggal. Satu, bank itu bank, manager itu manajernya. Maka manager di sini dimaksud adalah manajer yang bekerja di bank, a bank manager gitu. Some bank managers in my office are very kind. Nah, kita tulis some di sini untuk mengkirakan beberapa, tidak hanya satu, tapi mengirakan beberapa jumlah. Some bank managers, maka kita tambahkan S pada kata benda keduanya. Oke? Kadang-kadang kita bisa menggabungkan lebih dari dua kata loh dalam satu benda. Kayak mana nih? Contohnya ini, the hotel reception desk. The hotel reception desk artinya meja resepsionis hotel. Dan ingat, kita selalu baca dari belakang. Meja resepsionis hotel, gitu. Yang kedua, the World Book Fair. The World Book Fair, pameran buku dunia. Nah, meskipun ada 3 kata seperti ini, mereka merujuk pada satu unit, gitu.
Kemudian gabungan dua kata benda juga bisa diawali menggunakan verb ing atau present participle untuk menunjukkan fungsi. Jadi present participle di sini artinya fungsi. Contohnya, a swimming pool. A swimming pool, kolam renang, artinya kolam yang berfungsi untuk berenang. Kemudian a washing machine. A washing machine itu artinya mesin yang berfungsi untuk mencuci. That's got it. Alright? Good. Kemudian poin yang kedua, jika ada dua kata benda bergabung, seperti ini, kita menggandengnya langsung tanpa spasi atau dengan spasi. Nah, ini disebut sebagai compounding. Oke, jadi hal ini ditujukan untuk membuat konteks baru. Jadi dalam penyerapan atau pembentukan kata baru, misal kita belum mendapatkan, dalam bahasa ya, kita belum mendapatkan kata yang sesuai, maka biasanya kita akan gabungkan itu. Ini masuk ke dalam penjelasan morfologis, yang berarti compounding, menggabungkan dua, gitu. Contohnya di sini ada head, ada ache. Nah, head artinya kepala, ache artinya sakit. Kalau biasanya kita langsung katakan sakit kepala kan gitu, maka ini merujuk pada kata baru. Sehingga kita bisa tuliskan a headache, sakit kepala, gitu. Yang kedua, tooth, kemudian brush. Tooth itu artinya gigi, brush artinya sikat, ya. Kemudian karena kita tahu nih ada alat baru, yaitu sikat gigi gitu. Nah, ini kata baru, maka kita bisa gabungkan antara tooth dan juga brush. A toothbrush, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau kalian memahami mekanisme pembentukan kata baru ini, kalian bisa dengan kreatif membuat kata sendiri. Kemudian yang ketiga, poin pentingnya adalah ketika kita menggunakan gabungan noun plus noun, kita selalu tulis kata di depan secara tunggal. Alright. Contohnya kayak gini. A 3-hour trip. Nah, di sini ada a 3-hour trip. Sebuah perjalanan 3 jam. Di sini ada kata 3 hour. Meskipun 3 hour di sini itu jumlahnya tidak hanya 1 jam doang, tapi 3 hour. Karena ini berlaku tergabung dalam frasa, maka kita tidak boleh sisipkan nih. Kalau di depan mau nggak mau tidak boleh bentuk jamak. 3-hour trip gitu. Jadi tergabung jadi satu. Perjalanan 3 jam. Yang kedua, 3-week course. Kursus 3 minggu. Jadi kursus 3 minggu. Yang terakhir, 2 7-year-old girls. Jadi ada 2 gadis berusia 17 tahun. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa variasi dalam menggabungkan kata benda. Semoga ini cukup membantu ya. Nah, ini adalah 3 poin penting yang harus kalian pahami ketika kalian ingin menguasai bahasa Inggris, terutama untuk level intermediate. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan, dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Pastikan kalian mengikuti terus pembelajaran lewat channel Josin Translation, karena dari sini kalian akan dapatkan materi secara komplit. Pokoknya, untuk materi yang lain, kalian bisa visit our website www.josintranslation.com. Maybe that's all. The last I say here. See ya, international people and social people. Bye then. Dadah.